Puasa di bulan Sa'ban ini kedudukannya cukup unik, beda dengan puasa yang lainnya. Kenapa unik? Dikatakan wajib? Enggak. Dikatakan sunnah? Juga enggak. Kenapa demikian? Ini kedudukannya persis sama seperti kedudukan hadis qudsi. Dikatakan dia Al-Quran? Bukan, karena dia hadis. Dikatakan dia hadis, tapi matannya firman Allah. Jadi kedudukannya ini diantara Al-Quran dan hadis. Ini hadis qudsi. Gitu juga puasa Sa'ban ini. Dikatakan wajib, dia hanya sunnah. Dikatakan sunnah, tapi ketika ditinggalkan puasanya wajib diganti, karena Nabi memerintahkannya diganti setelah selesai Ramadan, artinya di bulan Syawal. Dan memang bulan Sa'ban ini adalah bulan yang dilalaikan. Ini bisa kita lihat perbandingannya dengan bulan-bulan yang lain. Kita lihat aja di lintasan sosial media, di postingan-postingan. Tentu berbeda dengan ketika akan puasa Muharram, ada ketika dengan puasa Rajab. Padahal Rajab puasanya dalil-dalil yang membangunnya itu dilemahkan. Sementara di Sa'ban puasanya memiliki keutamaan. Bahkan Nabi SAW pernah berpuasa 1 bulan penuh, sama seperti Ramadan. Ini disebutkan dari riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, bahwa Nabi SAW pernah berpuasa terus-menerus hingga kami menyebutnya beliau tidak pernah berbuka. Beliau juga pernah berbuka terus-menerus hingga kami berkata bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Dan beliau menyampaikan bahwa aku tidak melihat Rasulullah SAW melengkapinya puasanya 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak melihatnya banyak berpuasa 1 bulan kecuali bulan Sya'ban. Jadi artinya Nabi SAW pernah berpuasa 1 bulan seperti bulan Ramadan. Itulah di bulan Sya'ban. Dari mana kita lihat bahwa kedudukan Sya'ban ini puasanya unik antara wajib dan sunnah? Ini bisa kita lihat dari riwayatnya Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Di mana yang pertama ini ada di Sunan Abu Daud di nomor hadis 1883. Jadi Rasulullah SAW berkata pada seorang laki-laki, apakah engkau berpuasa pada bulan Sa'ban? Lalu dia menjawab, tidak. Lalu beliau berkata, apabila engkau berbuka, maka berpuasalah 1 hari. Salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa 2 hari. Ini indikasinya apa? Jika tidak berpuasa di bulan Sa'ban, maka ganti di bulan setelah berbuka. Yang kedua, bahwa Nabi SAW pernah memerintahkan orang yang tidak berpuasa pada awal bulan agar berpuasa 1 atau 2 hari pada bulan Sa'ban. Ini ada di Musnad Ahmad. Bahwa Nabi SAW bersabda pada seseorang bahwa apakah kamu biasa berpuasa di awal bulan Sa'ban? Lalu orang tersebut menjawab,
Tidak. Lalu beliau bersabda, apabila kamu tidak berpuasa, maka berpuasalah 2 hari. Ini ada di nomor hadis 19.128, ada di 19.137. Dalam hadis yang model lain disebutkan yang ketiga, yaitu bahwa Nabi SAW memerintahkan orang yang tidak berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban agar ia berpuasa 1 atau 2 hari setelah selesai bulan puasa Ramadan. Ini sama disebutkan dari riwayatnya Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda kepada seseorang, apakah kamu berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban? Dia menjawab, tidak. Lalu beliau bersabda kepadanya, apabila telah selesai bulan Ramadan, maka berpuasalah 1 hari atau 2 hari. Riwayat hadis ini menyebutkan bahwa lebih tegasnya ke 2 hari. Ini hadis disebutkan Al-Arnaud, Su'aib Al-Arnaud, bahwa ini hadisnya sahih. Namun beliau mengingat sanadnya ini dhaif. Namun jika kita perhatikan perawinya dari awal sampai akhir, yang paling rendah itu makbul, rata-rata sahih siqah. Yang keempat, yaitu bahwa modelnya ini, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan orang yang tidak berpuasa pada akhir bulan Sya'ban agar ia berpuasa 1 atau 2 hari setelah selesai bulan Ramadan, yaitu mengganti. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari, ada di nomor hadis 1847, ada juga di Sahih Muslim. Ini berurut, ada di nomor hadis 1975, 1979, 1980 sampai 81. Jadi Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang laki-laki, sementara ia mendengarnya, wahai fulan, apakah kamu telah berpuasa di akhir bulan ini? Menyebutkan bulan Sya'ban. Lalu laki-laki itu menjawab, tidak. Lalu beliau bersabda, jika kamu telah usai menunaikan puasa Ramadan, maka berpuasalah 2 hari. Jadi 4 tadi ini hadis yang menyebutkan orang yang tidak berpuasa di bulan Sya'ban agar menggantinya 1-2 hari. Orang yang tidak berpuasa di awal bulan Sya'ban agar menggantinya 1-2 hari di bulan Sya'ban. Orang yang tidak berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, maka ganti setelah Ramadan 1 atau 2 hari. Orang yang tidak berpuasa di akhir bulan Sya'ban, beliau memerintahkan untuk berpuasa 2 hari setelah bulan Ramadan. Ini yang disebutkan tadi unik. Dia berada di antara wajib dan sunnah. Dikatakan wajib, ya kedudukannya sunnah. Dikatakan sunnah, ada minimal wajibnya, ia harus diganti ketika ditinggalkan puasanya, yaitu ketika ia tidak berpuasa minimal 1 hari di awal. Yang kedua, tidak berpuasa di nisfu Sya'bannya. Yang ketiga, tidak berpuasa di akhir Sya'bannya. Maka ia mengganti daripada puasa ini setelah Ramadan. Ini yang disebutkan tadi unik kedudukannya antara sunnah dan wajib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.